Jadi ketika Anda dalam kondisi stres, dalam kondisi cemas, kondisi depresi, Anda akan cenderung membuat itu jadi trauma. Nah, bagaimana caranya menghilangkan trauma itu? Dengan ngambil yang pengalaman positif itu benar-benar diinstal ke bawah sadar kita, sementara pengalaman yang negatif kita hilangkan. Kenapa? Karena para neurolog di masalah saraf ini, kita itu 3 kali lipat lebih ingat yang jelek daripada itu. Pengalaman buruk seperti velcro, pengalaman baik seperti teflon. Nah, karena itu kita perlu dengan sengaja taking in the good, latihan untuk menetralisir pengalaman negatif supaya ada trauma, sebagainya. Terus sementara pengalaman positifnya diamplifikasi, dikuatkan supaya tidak terjadi. Efeknya apa? Anda jadi lebih punya positif emosi dan lebih bisa menghandle negatif emosi. Pak, aduh, bisnis saya ini bermasalah, Pak. Ya, untungnya susah, sibuk gaji karyawan, gitu ya. Saya ingin memberikan inspirasi buat. Kebetulan saya ngobrol di kebun gitu, saya tanya, coba kamu amati, coba Anda amati di sini, pohon apa yang menarik buat Anda? Pohon kelapa. Oke, saya ingin tanya sama Anda, kira-kira pohon kelapa itu sudah hidup berapa tahun? Ya lebih lama dari 10 tahun. Oke. Pohon kelapa itu sejak tumbuh, sejak ditanam sampai sekarang pergi kemana? Dia nggak pergi kemana-mana, Pak. Di situ aja, Pak. Dia yang tidak kemana-mana, tetap berada di tempat aja, rezekinya dijamin sama Allah. Masa kamu yang punya kaki, punya tangan, punya mata, punya pikiran, punya hati, takut kalau rezekinya nggak dijamin sama yang Allah? Pohon kelapa itu diam, tidak pergi kemana-mana, rezekinya dijamin sama Allah. Dan yang menarik apa? Dia masih bisa memberi manfaat kepada orang lain. Kamu, Anda yang punya kaki, punya tangan, punya pikiran, punya hati, punya indera yang lengkap, setiapnya bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, tapi itu kenapa, Pak? Beda dengan kita, Pak. Ya, saya ini cobaannya luar biasa, Pak. Ya, ada COVID, ya karyawan juga nggak mau gajinya dipotong dan sebagainya, bla 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 bla. Akhirnya boleh saya tanya, boleh saya tahu apa makanan kesukaan? Mahmud Deli. Mahmud Deli itu enak karena apanya? Karena santan kelapa. Itu supaya jadi santan. Gimana proses kelapaan? Kelapa juga. Ya kelapanya jatuh, Pak. Oke. Setelah jatuh apa? Dilus-lus, digundulin. Setelah digundulin, dipecah. Setelah dipecah, dicungkil. Setelah dicungkil, diparut. Setelah diparut, diperes. Baru jadi santan. Dan boleh jadi kamu baru bisa menemukan santan kehidupan di dalam hidup kamu kalau kamu mengalami cobaan-cobaan sebagaimana kelapa itu prosesnya. Kalau kita punya mindset rezeki datang dari karena kita bekerja, maka semua rezeki yang datang kepada kita karena bekerja, tidak ada rezeki yang lain. Ya. Kita perlu punya persepsi rezeki bisa datang dari arah manapun, tidak harus dari tempat kerja. Dan begitu saya ubah mindset itu, ternyata saya mendapat banyak rezeki yang datang bukan dari pekerjaan saya. Tiba-tiba ada yang ngasih saham, tiba-tiba ada yang ngasih sesuatu yang sangat berharga, ya.